Nggih, monggo terus pundi? Ngerokok nggih. Ya, hukumnya apa itu? Haram, makruh, buat? Nggih. Kalau saya, Pak, haram untuk saya. Ya. Kenapa? Dari kajian-kajian yang ada. Wong saya itu kan bukan orang kesehatan, loh, Pak. Karena bukan orang kesehatan, ya saya ngikuti saja pendapatnya orang yang ahli kesehatan. Katanya orang kesehatan begitu, ngerokok itu bahaya macam-macam. Maka untuk diri saya, ngapunten, saya tidak memfatwakan ke yang lain. Untuk diri saya haramkan rokok itu. Ya, belum lagi kaitannya dengan ekonomi, Mbak ya. Nah, ini untuk beli rokok aja sekian. Kalau dihitung-hitung banyak. Ngapunten, ini bukan untuk fatwa yang lain loh, ya. Tapi untuk kami, untuk saya pribadi, ya, rokok itu haram karena membahayakan kesehatan. Ayatnya jelas, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan arahkan dirimu menuju kerusakan. Kalau memang sesuatu itu merusak, maka harus dihindari. Makanya dengan dasar itu saya berani mengharamkan diri saya. Loh kok enggak untuk orang lain? Nah ini masalahnya kompleks, Pak. Mohon maaf, kiai saya itu perokok berat, Pak. Sehari itu bisa habis banyak. Tapi meninggalnya ya usia 90 lebih, Pak, tahun, Pak. Ya tapi saya sekali lagi, saya ngikuti ahli kesehatan. Kok umpama, Pak, tahun 2030 nanti, menurut ahli kesehatan ngerokok itu enggak membahayakan, umpama loh, Pak, umpama. Kok ada teori rokok itu menyehatkan, umpama. Maka mungkin fatwa untuk saya akan saya rubah. Ya, dan sah-sah saja merubah hukum sesuai dengan kondisi. Taghayyurul ahkam bitaghayyuriz zaman wal makan. Berubahnya hukum itu tergantung perubahan waktu dan tempat. Bisa jadi. Tapi sementara ini saya yakin itu sudah melalui kajian yang mendalam. Kajian yang mendalam bahwa ngerokok itu membahayakan. Karena itu maka saya memfatwakan untuk diri saya ngerokok itu haram. Mohon maaf, dulu saya di Komisi Fatwa MUI Jawa Timur tahun 2000 berapa nih? Sekitar 2011-an. Saya di Komisi Fatwa. Kami ingin mengadakan halakoh tentang rokok, Pak. Ya, halakoh tentang rokok, bagaimana hukumnya rokok. Kami yang muda-muda ketika itu sudah mengarah ke sana. Sudah kita buat konsep draft bahwa nanti hasilnya haram, gitu, Pak. Kita arahkan ke sana. Ya, teman-teman yang ustadz-ustadz muda itu yang nggak ngerokok-ngerokok itu, Pak, yang nggak ngerokok-ngerokok itu sudah bikin gitu. Kita undang dari MUI kabupaten kota. Ya. Loh, ternyata ketika kumpul sebelum acara mereka ngerokok semua, Pak. Saya sudah nggak yakin nanti hasilnya sesuai dengan draft itu, nggak yakin. Betul, Pak. Ya, mauquf itu apa? Nggak ada hasil. Ya. Jadi nggak ada ketentuannya. Akhirnya ujung-ujungnya itu tadi muncul di tempat-tempat tertentu yang nggak boleh gitu. Itu dari halakoh itu, Pak. Di masjid nggak boleh, di tempat pendidikan nggak boleh, kan aturannya kan muncul itu, Pak. Ya, kemudian waktu itu disediakan kalau ada tempat yang ini kan disediakan untuk smoking area. Itu hasil dari halakoh ketika itu. Ya. Padahal arahnya sebenarnya draftnya itu bagaimana jadi haram. Tapi karena yang pesertanya ngerokok semua, ya, kita sudah mendatangkan ahli kesehatan juga. Ngoten nggih, Pak. Monggo wonten melih. Itu kan jumhurnya ahli kesehatan. Nggih. Kalau jumhur ulama sampai saat ini itu yang dipegang mayoritas. Nggih. Padahal bocoran-bocoran internasional itu sudah ditemukan beberapa hasilnya tuh di jurnal kan. Nggih. Bahwa merokok itu punya manfaat. Ya mungkin bagi dunia mereka tuh manfaat lebih besar dari mudaratnya. Nggih. Sebagai contoh, Amerika atau negara-negara itu mempropagandakan rokok itu berbahaya, terutama kretek. Buktinya Amerika membeli pabrik rokok kretek di Indonesia. Bahkan di sana pabrik rokok itu mendapat subsidi.
Nah ini kan udah perang dagang. Dapatkah jumhur ulama ini berubah? Karena kan itu ranahnya fikih. Tidak ada dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Menurut Ustaz bagaimana? Apakah mungkin jumhur ulama itu dianulir? Terima kasih. Jawabannya mungkin. Karena itu bukan masuk kategori dalil yang qot'i. Dalil qot'i itu dalil yang jelas. Ya tadi, karena kenapa sih ada fatwa ngapunten termasuk tarjih kan? Termasuk tarjih Muhammadiyah kan haram itu ya, rokok. Kenapa? Karena memang menurut para ahli kesehatan itu membahayakan. Nah, karena ilat itu alasan hukumnya membahayakan. Kalau pakai ilat hukum membahayakan, dalilnya banyak. La dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis sahih itu. Kemudian ayatnya tadi wala tulqu biaidikum ila tahlukah, tidak boleh kita ini membahayakan atau mengarahkan diri kita menuju kerusakan. Nah, karena alasannya itu, kok umpama nanti temuan-temuannya itu berubah, berbeda, ternyata ngerokok itu manfaatnya lebih banyak, tidak membahayakan, maka saya yakin berubah, Pak. Saya yakin berubah itu. Ya. Karena memang ayat yang dipakai adalah ayat yang pakai alasan umum tadi itu. Ilatnya, alasannya tadi yang tadi membahayakan. Ya, tapi secara ekonomi kan nggak gampang, Pak. Makanya di Indonesia MUI sendiri nggak ada itu, Pak. Fatwa yang mengharamkan nggak ada. Ya. Iya, tarjih kan pernah udah sekian tahun. Tarjih mengharamkan saja, yang Muhammadiyah belum tentu nggak ngerokok, Pak. Kalau tarjih mengharamkan, padahal masih ada keraguan, bisa juga halal, karena masih ada peluang untuk dihalalkan. Menurut Al-Quran kan ada, tidak boleh menghalalkan yang haram atau bagaimana itu? Itu kalau tidak ada alasan yang kuat. Sama dengan tadi, untuk saya haramkan. Untuk saya, makanya tadi saya ingin bilang, untuk saya sementara ini ngerokok hukumnya haram untuk saya. Ya, tapi saya nggak berani untuk jamaah yang lain. Kenapa? Karena ada pertimbangan tertentu. Ini yang harus kita betul-betul pahami, Bapak Ibu ya. Jangan kemudian ini menghalalkan yang haram itu sama dengan mengharamkan yang halal. Ya, memang ayatnya begitu. Kita ini tidak boleh mengharamkan yang halal, juga tidak boleh menghalalkan yang haram. Itu porsinya sama, Pak. Jadi menghalalkan yang haram itu larangannya sama dengan mengharamkan yang halal. Jadi tidak boleh hanya menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal itu juga nggak boleh. Tapi dalam konteks tertentu, sama Pak. Dulu di pondok saya dulu di Langitan, itu tidak boleh Pak merokok, Pak. Ya, haram. Kiai saya kalau sudah tahu merokok, santrinya sudah bisa diusir itu, Pak. Keras sekali. Ya. Walaupun sekarang agak berubah, di beberapa pesantren untuk bisa ngerokok itu harus ada kartunya, Pak. SIM, surat izin merokok. Jadi jangan dikira itu mereka pokoknya pondok mesti ngerokok, belum tentu. Tidak semua pondok begitu. Ada pondok pesantren tertentu yang untuk bisa ngerokok itu harus ada surat izin merokok, SIM-nya. Kalau dia nggak punya itu, ketahuan ngerokok itu ditakzir, dihukum nanti. Ya. Sehingga boleh memfatwakan lokal itu boleh, Pak. Ya dengan pertimbangan tertentu, alasan tertentu. Ya, jadi tidak kemudian digebiah uyah sama rata semua, nggak bisa. Selama ya itu masuk kategori furu'iyah, boleh-boleh saja yang menjadi perdebatan. Tapi kalau sudah al-usuliyah, pokok ajaran, kita nggak boleh main-main, Pak. Keumpama ya fatwanya itu tegas, sholat itu wajib, ini kan tegas, Pak. Itu ayatnya yo tegas, ayatnya tegas. Dadak ono kelompok orang yang mengatakan sholat itu nggak wajib. Nah seperti itu kita boleh mengatakan itu sesat, itu sesat. Wong jelas kok ayatnya.
qot'i, tegas. Ya, tapi kalau dasar yang dipakai ini masih debatable, ya, maka yang seperti itu ya tidak bisa kemudian kita gebiah uyah semuanya sama. Ya minimal tadi Pak, di pondok berarti untuk lingkungan pondok, haram untuk lingkungan pondok, di luar urusan sana. Ya, sama dengan tadi, haram untuk saya, panjenengan ya monggo punya pertimbangan yang lain. Nah, kadang-kadang orang mati itu nggak ngerokok ya bisa mati Pak. Kalau alasan itu loh, alasan itu. Ngoten nggih Pak, ngapunten kalau ada kurangnya, ngapunten.